Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Ika Putri, NIM 2018015416. Ingin menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putri yang cantik, yang bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya Darmi, seorang gadis yang manja, apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjaannya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajak pergi ke sawah, ia selalu menolak. "Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah," ajak sang ibu. "Tidak, Bu, aku tidak mau. Aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur," jawab Darmi menolak ajakan sang ibu. "Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak?" tanya sang ibu mengibah. "Tidak, ibu saja yang sudah tua bekerja di sawah. Karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput tua itu," jawab Darmi dengan ketus. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi meminta uang upahan yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. "Bu, mana uang upahan itu?" seru Darmi kepada ibunya. Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini," ujar sang ibu. "Tapi Bu, bedakku sudah habis. Saya harus beli yang baru," kata Darmi. "Kamu memang anak tidak tahu diri. Taunya menghabiskan uang saja, tapi tidak mau bekerja," kata ibu kesal. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upahan yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang ia maksud.
Kemudian ibunya mengajaknya ikut ke pasar. "Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar, Nak," ajak sang ibu. "Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu," jawab Darmi menolak ajakan ibunya. "Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak," seru sang ibu. Namun, setelah didesak sang ibu, Darmi pun tetap menemani ibunya ke pasar. "Aku mau ikut ibu ke pasar, tapi dengan syarat, ibu harus berjalan di belakangku," kata Darmi kepada ibunya. "Memang kenapa, Nak?" tanya ibunya penasaran. "Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan ibu," jawab Darmi. "Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini memang ibu kandungmu?" tanya sang ibu. "Ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu sangat kotor itu. Aku malu punya ibu berantakan seperti itu," seru Darmi dengan nada. Walaupun sedih, sang ibu tetap menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang ibu terkelihatan sangat tua dengan pakaian yang sangat kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" tanya temannya itu. "Ke pasar," jawab Darmi dengan pelan. "Lalu, siapa orang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" tanya lagi temannya sambil menunjuk orang tua yang membawa keranjang. "Tentu saja bukan ibuku. Dia adalah pembantuku," jawab Darmi dengan nada sinis. Laksana disambar petir, orang tua itu mendengar ucapan putrinya, tapi dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Tidak beberapa lama, dalam perjalanan mereka bertemu lagi dengan seseorang. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" tanya orang itu. "Hendak ke pasar," jawab Darmi singkat. "Siapa yang di belakangmu itu?" tanya lagi orang itu. "Dia pembantuku," jawab Darmi mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. "Bu, kenapa berhenti?" tanya Darmi heran. Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab.
Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat kamit sambil mengadahkan kedua tangannya ke atas. "Hei, ibu sedang apa?" tanya Darmi dengan nada membentak. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya." Doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar dan suara gemuruh. Dan hujan pun deras. Pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. "Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku?" tanya Darmi sambil berteriak. Maafkan Darmi, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya, Ibu," seru Darmi semakin panik. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air mata menetes dari kedua mata anaknya itu. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak beberapa lama, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis.